Indonesia, di mana dosennya yaitu Ibu Dr. Anda Rosdiana Siregar MPD. Prodi kami yaitu Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni 2021. Terima kasih. Alasan kami memilih model pembelajaran Discovery Learning adalah tidak ada model atau pendekatan pembelajaran yang benar-benar sempurna. Setiap model pembelajaran atau strategi pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan strategi pembelajaran Discovery Learning. Kami memilih strategi pembelajaran Discovery Learning ini karena strategi ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Artinya di sini kita sebagai guru memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan bakat mereka. Dan yang kedua, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Artinya di sini guru memiliki peran yang terbatas dan guru memberikan peran peluang kepada peserta didik untuk membentuk dirinya sendiri. Baiklah, sini saya akan menjelaskan kendala apa yang kami hadapi saat proses pembuatan video. Yang pertama itu fasilitas yang kami pilih kurang lengkap. Yang kedua, suara kendaraan juga sedikit berisik karena kami melakukan video ini di kampus. Dan yang terakhir juga masalah jaringan yang buruk. Selanjutnya kami akan menjelaskan peran dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Erika Putri Sinaga sebagai siswa. Yang kedua, Sondang IE Habeahan sebagai siswa. Yang ketiga, Elena Tiofani Girsang sebagai guru. Dan kami juga meminta bantuan kepada kelas lain sebagai siswa tambahan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kepada Erika tolong dipimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita absen dulu ya. Yang pertama, Erika. Saya, Bu. Oli. Hadir, Bu. Sondang. Hadir, Bu. Tiara. Yesi. Hadir. Jadinya hadir semua ya, nggak ada yang absen. Iya, Bu. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai cerpen. Sekarang siapa yang tahu minggu ini kita membahas apa? Puisi, Bu. Ya, betul, puisi. Ya, langsung saja materi kita pada minggu ini yaitu puisi. Siapa yang tahu apa itu puisi? Saya, Bu. Sondang. Jadi menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ya, bagus. Puisi yaitu karya sastra yang paling tua. Karya sastra yang paling tua ini dengan bahasa yang dapat dipersingkat, karya sastra yang dapat dipersingkat dan diberi irama dan dengan pemilihan kata yang imajinatif. Nah, setelah pengertian, kita masuk ke unsur-unsur puisi. Siapa di sini yang tahu unsur-unsur puisi? Saya, Bu. Ya, Yesi. Unsur puisi terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Unsur-unsur puisi terbagi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ini terdapat diksi atau pilihan kata, daya bayang atau imajinasi, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terdapat aspek historis, aspek psikologi, aspek filsafat, dan aspek religius. Selanjutnya kita akan masuk membahas tentang jenis-jenis puisi.
Itu yang di belakang kenapa berisik, Nak? Cerita apa tadi? Coba maju aja ke depan di si kursi yang kosongnya. Jenis puisi ini terbagi menjadi 3, yaitu naratif, puisi lirik, dan deskriptif. Unsur puisi terbagi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ini terdapat diksi atau pilihan kata, daya bayang atau imajinasi, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terdapat aspek historis, aspek psikologi, aspek filsafat, dan aspek religius. Selanjutnya kita akan masuk membahas tentang jenis-jenis puisi. Itu yang di belakang kenapa berisik, Nak? Cerita apa tadi? Coba maju aja ke depan di si kursi yang kosongnya. Jenis puisi ini terbagi menjadi 3, yaitu naratif, puisi lirik, dan deskriptif. Puisi naratif ini yaitu puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi, serenada, dan ode. Dalam elegi ini yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka atau perasaan sedih. Lirik dari puisinya yaitu sedih. Dalam serenada ini sajak puisinya yang berisikan dengan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga yaitu puisi ode. Ode itu puisi yang berisi pujaan terhadap orang yang dikagumi. Jenis puisi yang ketiga yaitu deskriptif. Puisi deskriptif ini puisi yang bersifat dengan kritik sosial. Ya, dari jenis puisi yang Ibu sampaikan tadi yaitu 3 jenis puisi, naratif, lirik, dan deskriptif. Dalam puisi lirik ini terdapat 3 lagi. Siapa yang bisa menjelaskan ketiganya yang tadi yang sudah Ibu jelaskan? Saya, Bu, yang bagian serenada. Ya, Sondang. Jadi, ya, ode itu puisi yang berisi pujaan terhadap orang yang dikagumi. Ini merupakan contoh puisi romansa. Jadi, yang Ibu minta sekarang kalian kerjakan tugas menentukan tema dari puisi yang udah Ibu tulis tadi, menentukan amanat atau pesan moral, membuat judul puisi, dan tampilkan hasil karyanya minggu depan. Minggu depan harus sudah siap semua. Sebelumnya kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Baik, Bu. baik, Bu. Sekian materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Demikianlah video proses belajar mengajar yang kami lakukan menggunakan metode Discovery Learning. Apabila kami ada salah ucapan ataupun tindakan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.